kait dengan dinasti politik yang lama begitu kan, orang yang lahir dari rakyat biasa. Kemudian justru dari orang inilah segala kerusakan itu terjadi. Apakah kemudian kita fair untuk mengatakan misalnya dikotomi rakyat biasa atau dari latar belakang politik tertentu itu menentukan arah? Iya, aku tahu itu tuh, dan gue bahkan berkelahi atau berantem dengan teman-teman LSM yang ngeluh-ngeluhin Jokowi. Gue bilang enggak, itu lu kan akan salah sebetulnya. Kalau bisa ngomong gitu, gue tahu wataknya itu. Ada beberapa hal yang aku temui di Jogja. Ada seorang bekas pemimpin rakyat dari sebuah partai yang terlarang itu bahkan pernah bisikin gue bahwa itu Jokowi itu dia disebut merakyat seolah-olah ada negosiasi dalam soal pemindahan macam-macam itu ide jalan ya, bolong segala macam selesai, tapi itu nggak pakai APBD itu dia nelpon aja tuh oligarki di situ kan. Jadi dari awal pengetahuan gue tentang Jokowi lebih lengkap dari pengetahuan lembaga survei ini. Nah karena itu aku mengerti bahwa ya kasihan juga dia anak ini, bahkan lebih lengkap dari gengnya Teten segala macam itu yang teman-teman gue LSM di situ Sukarin segala macam. Tapi kan nggak mungkin gue ucapin karena dianggap gue memusuhi Jokowi. Tetapi satu waktu ada berita bahwa Jokowi akan membaca buku yang didalilkan akan jadi inti kampanye dia tuh. Ya Nawacita dan revolusi mental itu. Dan aku diskusi sama teman-teman, gue bilang gini ya, itu di Amerika ada tradisi, terutama di Partai Demokrat, supaya buku kampanye itu dicetak berdasarkan visi si presiden tuh, supaya ada janji yang diikat di situ. Misalnya Bill Clinton dulu waktu dia muncul pertama kali sebagai calon presiden Demokrat, dia nulis buku judulnya Putting People First itu, dahulukan rakyat. Di situ ada janji dia bagaimana dia akan deal dengan Timur Tengah, dengan politik Islam, bagaimana dia akan penuhi tuntutan negara-negara berkembang untuk jadi visinya dituangkan di situ. Di situ social safety net, human rights, dan dia lakukan semua kan oleh Bill Clinton. Obama juga lakukan hal yang sama tuh. Obama menulis buku judulnya The Audacity of Hope, keberanian untuk berharap gitu, punya harapan itu. Dan dia buktikan semua itu. Jokowi nulis Nawacita yang pada waktu itu mungkin 120 halaman, gue pernah usul bikin resume di situ, bikin aja executive summary itu. Dan gue dapat berita, iya, bahkan yang 4 halaman itu nggak dibaca oleh Jokowi. Jadi bagaimana dia dituntun oleh paradigma yang tidak ada di kepalanya, itu soalnya kan. Jadi kekosongan gagasan itu yang menyebabkan akhirnya Jokowi menganggap apa yang dia ucapkan itu menjadi kebijakan kan. Dan banyak yang diucapkan tidak didasarkan pada janji dia tuh. Cuma dibaca di Nawacita, apapun dia janji untuk bikin ibu kota dengan anggaran yang menyedot separuh dari APBN, kan nggak pernah kan. Kalau ditanya dari mana ya ide itu, ya dari dukun pasti kan. Emang Jokowi pakai dukun ya bang? Ya kita mesti sebutin itu karena nggak ada penjelasan lain. Bang, tadi menarik soal partai yang lu bilang bisa punah begitu ya. Ini kan Jokowi juga dilihat sebagai orang yang sangat kuat terhadap partai-partai begitu. Dia bisa mengontrol hampir seluruh partai begitu ya bang. Ini sebetulnya apa yang terjadi bang? Lu melihatnya ada dinamika apa makanya partai menjadi begini semua? Iya, Jokowi. Ya karena di kantong Jokowi itu ada sprindik yang ada inisial Caimin. Oke. Ada sprindik inisial Erlangga. Ada sprindik Lu inisial. sebutin aja terus ntar kita pusing konfirmasinya ini bang. Siapa namanya Julhas. Kan semuanya kita mesti andaikan di situ. Cuman itu keterangannya kenapa Jokowi Menjelaskan, ya. bisa mengontrol bahkan secara masif kegiatan partai-partai ini kan. Dan sebaliknya Jokowi punya banyak kartu untuk dia bujuk ke masyarakat kan, BLT, baju. Dan di kantong kiri kanan ini kantong sprindik, ini kantong janji kan. BLT apa kartu Indonesia Pintar segala macam itu. Satu kartu yang dia nggak mau bagi kan, dia mau pakai sendiri tuh. Apa tuh? Kartu Indonesia Dungu. KID. Negara dengan IQ tinggal 78. Ya keterangannya apa ya? Karena dia pakai sendiri. Oh makanya partai-partai di DPR semuanya nurut ya, undang-undang mulus segala macam gitu bang. Itu kan operasi hegemonik sebetulnya tuh. Nah sekarang kelihatannya akan berbalik kan. Caimin udah mulai mempersoalkan apa kemarin Caimin apa namanya undang-undang omnibus law apa segala macam. PDIP juga ya. juga gitu. Ya udah, ya kimianya berbalik aja. Karena melihat bahwa Jokowi itu udah jadi bebek lumpuh, jadi lame duck gitu. Nah, banyak orang perkirakan Jokowi ini menjadi lame duck 1 tahun atau 2 tahun sebelum
dia lengser. Tapi nyatanya sampai sekarang pun partai-partai masih menyimpan kekhawatiran, ketakutan. Atau ini hanya soal waktu aja, Bang? Itu artinya partai-partai bukan bebek lumpuh, betul-betul bebek goreng. Udah digoreng Jokowi dulu. Jadi sebetulnya itu yang terjadi di kita. Kenapa? Karena dari awal tidak ada satu partai yang berani mengucapkan janji untuk jadi watchdog itu. Jadi penyeimbang bahkan itu kan. Belakangan PDIP mau jadi penyeimbang. Kan itu masalah kita, takut untuk mengatakan kami adalah partai yang tidak menginginkan Anda jadi presiden kan. Kan mesti ada partai bilang begitu kan. PKS pun ragu-ragu waktu itu tuh, ya masih siksa karena berharap nanti akan ya ada transaksi kecil. Jadi intinya adalah culture oposisi itu tidak ada di kita tuh. Nah,